Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hussein. Di sini saya akan membahas mata kuliah manajemen organisasi kelembagaan Islam. Di sini saya akan membahas tentang pengembangan sistem informasi Islam. Jadi, pengembangan sistem informasi Islam adalah disiplin yang fokus pada perencanaan teknologi informasi dalam konteks agama Islam. Jadi hal ini meliputi perencanaan, pengembangan, dan implementasi sistem informasi yang bertujuan untuk mendukung kebutuhan umat Islam, organisasi Islam, dan komunitas Muslim secara umum. Sistem Islam ini dapat mencakup berbagai aplikasi, mulai dari manajemen masjid hingga aplikasi pendidikan agama dan platform dakwah yang mematuhi prinsip-prinsip informasi agama Islam. Pengembangan sistem informasi Islam berkaitan erat dengan upaya untuk menggabungkan informasi teknologi dengan nilai-nilai prinsip dan praktik Islam. Ini dapat melibatkan beberapa faktor. Yang pertama, penggunaan teknologi. Di dalam memanfaatkan berbagai teknologi seperti perangkat lunak, perangkat keras, dan internet untuk menciptakan sistem yang memfasilitasi kegiatan dan layanan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang kedua, pengembangan aplikasi. Merancang dan mengembangkan aplikasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan dalam berbagai konteks agama Islam, seperti untuk menghubungkan waktu sholat, mengakses teks-teks agama, atau menyebarkan pesan dakwah. Dan yang ketiga, manajemen data. Manajemen data dalam konteks pengembangan Islam, sistem informasi Islam meliputi pengelolaan data dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip Islam. Berbagai aspek yang perlu kita perhatikan dalam manajemen data dalam konteks ini adalah yang pertama, keamanan data. Jadi keamanan data ini sangat perlu. Data sensitif yang terkait dengan agama Islam seperti data pribadi umat Islam atau informasi keagamaan harus dijaga dengan ketat agar tidak disalahgunakan. Pengkondisian data dan pengendalian akses yang ketat dapat membantu dan melindungi data-data yang masuk dalam yang melindungi data-data keagamaan ini. Dan yang kedua, privasi. Prinsip-prinsip privasi dalam Islam harus dihormati. Data pribadi individu harus diperlakukan dengan rasa hormat atau tidak boleh diungkapkan tanpa izin yang tepat. Yang ketiga, akurasi data. Data dalam sistem informasi Islam harus akurat dan dapat diandalkan. Kesalahan dalam data dapat berdampak negatif pada pengambilan keputusan dan penyebaran informasi secara luas. Dan yang keempat, etika Islam juga harus menjadi pedoman dan dalam pengelolaan data. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, integritas, dan keadilan harus dijunjung tinggi dalam pengumpulan
penyimpanan, dan penggunaan data. Dan yang kelima, penggunaan data yang bermakna. Data yang dikumpulkan dalam konteks Islam harus digunakan untuk tujuan yang bermakna dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti penyebaran dakwah atau peningkatan pemahaman agama. Dan yang keenam, pengendalian akses. Sistem informasi Islam memiliki pengendalian mekanisme akses yang memastikan hanya orang-orang yang memiliki izin untuk dapat mengakses data sensitif. Dan yang ketujuh, cadangan data. Untuk menjaga keanekaragaman informasi keagamaan, penting untuk memiliki sistem cadangan data yang baik agar data tidak hilang akibat bencana atau kegagalan sistem. Dalam pengembangan sistem informasi Islam, penting untuk memadukan prinsip-prinsip teknologi informasi modern dengan prinsip-prinsip Islam untuk memastikan pengelolaan data yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Terusnya yang keempat, tadi dari materi yang tadi, pendidikan agama. Di dalam pendidikan agama, pengembangan sistem informasi dalam konteks pendidikan agama dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam menyebarkan pengetahuan agama Islam dan memfasilitasi pembelajaran agama secara efektif. Berikut lebih lanjut, yaitu yang pertama itu melalui dengan platform pembelajaran online. Yang kedua, manajemen siswa dan guru. Dan yang ketiga, aplikasi mobil. Dan yang keempat, pengukuran kemajuan belajar. Dan yang kelima, kelas virtual. Terus yang kelima dari materi tadi, komunikasi dan dakwah. Komunikasi dan dakwah adalah dua aspek penting dalam konteks Islam yang tidak dapat ditinggalkan melalui pengembangan sistem informasi. Kenapa dengan demikian komunikasi dan dakwah ini tidak bisa dipisahkan? Jadi ada beberapa hal. Yang pertama itu komunikasi dalam konteks Islam, yaitu komunikasi dalam Islam adalah cara penting untuk menyebarkan ajaran agama, memberikan nasihat, dan membangun hubungan yang kuat antara umat Islam. Jadi sistem informasi ini dapat memfasilitasi komunikasi dalam beberapa cara. Dan yang pertama, platform dakwah. Dengan platform dakwah, kita bisa membangun dengan situs web, aplikasi, atau saluran media sosial yang mendukung dakwah, memungkinkan para ulama dan aktivis Islam untuk menyampaikan pesan-pesan agama secara lebih luas dan efektif. Dan yang kedua, pendukung komunikasi. Aplikasi dalam pesan instan, email, atau layanan dialog online dapat digunakan untuk berkomunikasi antara para anggota komunitas Islam, berbagi informasi dan menjawab pertanyaan keagamaan. Yang ketiga, pemberitaan berita Islam. Bercerita platform berita Islam online yang memberikan informasi
terbaru tentang isu-isu yang relevan dengan umat Islam, seperti peristiwa agama dan berita keagamaan. Dan yang kedua, dakwah dalam konteks Islam. Dakwah dalam upaya untuk menyebarkan ajaran Islam dan mengajak orang lain untuk mengikuti jalan yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sistem informasi dapat memainkan peran penting dalam dakwah. Ada beberapa hal tentang dakwah dan konteks Islam ini. Yang pertama, dengan platform multimedia. Dengan membangun platform multimedia yang menyediakan ceramah dan sumber-sumber agama dalam berbagai format seperti video, audio, dan teks. Dan yang kedua, konten agama. Menyediakan konten agama yang mudah diakses, termasuk terjemahan Al-Quran, tafsir, hadis, dan sastra Islam lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.